Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan gak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang ke-33 ini. Seperti itu. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin sempat kita tunda karena beberapa perihal. Ada teman-teman yang meminta untuk didetilkan lebih awal, lebih dalam lagi seperti itu. Dan sekedar spoiler ya, dan peringatan di awal lah seperti itu. Jadi kemarin itu saya punya maksud, sebenarnya maksud saya di awal itu pengen memperkenalkan teman-teman secara ringkas saja sebenarnya mengenai faktor-faktor yang menjazmkan dua fiil seperti itu. Karena memang eh, ketika dimutolaah lagi oleh saya mutolaah lagi, memang penggunaannya sih hampir sama seperti itu. Ibarat kata ketika eh, kita pengen katakan misalnya nih ya, misalnya saya pengen katakan barang siapa misalnya gitu ya. Terus di lain kesempatan saya menggunakan kata sesiapa saja gitu ya. Sebenarnya kan kalau secara makna itu kan sama aja ya antara barang siapa sama sesiapa saja seperti itu. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, mau pilih kata barang siapa ataupun sesiapa saja. Itu kan tergantung kita sebagai mutakalim pengennya apa yang mau disampaikan. Tapi sebenarnya makna yang pengen kita sampaikan secara pastinya itu kan serupa dengan ataupun bisa diungkapkan dengan dua kata tersebut seperti itu. Nah, begitupun juga ketika kita menulis syair, misalnya dalam bahasa Arab, kita menggunakan kata ma ataupun kata mahma, sebenarnya itu pun juga terserah kita gitu loh. Sama seperti tadi kita pakai kata 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 sesiapa saja atau barang siapa. Tinggal nanti yang dilihat adalah keefektivitasan dari kata tersebut. Satu. Yang kedua dilihat dari eh, apa namanya taktik ataupun buhur syairnya. Kalau misalkan itu adalah sebuah syair seperti itu. Karena kalau misalkan kita menggunakan mahma kan berarti kita menggunakan fa'lal, menggunakan eh, harokat sukun seperti itu. Sedangkan kita menggunakan ma kita cuma menggunakan harokat dan sukun saja. Dan itu ada dua doang seperti itu. Dan itu bisa memperingkas apa namanya kalimat yang lain yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi intinya sebenarnya semuanya hampir sama, nggak ada hal yang sangat signifikan sekali untuk apa ya untuk dipisahkan. Cuman karena kemarin ada permintaan, ya insya Allah saya ajab tuh, saya apa namanya saya jawab dengan apa yang saya bisa jangkau seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah kan kita jawab satu persatu seperti itu. Ini perihal pertama. Perihal kedua, mungkin nanti yang ada beberapa masail ataupun masalah-masalah yang mungkin akan kita ringkas karena memang mudah untuk kita mengidentifikasinya dan karena dia karena isim syarat
itu ya cuman ada di isim syarat itu aja, nggak ada di tempat yang lain. Seperti itu. Oke ya, coba deh kita mulai dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah sama ziyadah. Oke. Di pembahasan awamil jazim atau amil jawazim itu kemarin kita sudah membahas perihal atau dua perihal. Pertama ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja seperti itu. Karena jazm ini khusus untuk fi'il mudhari maka pembahasannya hanya fi'il mudhari saja seperti itu. Yang kedua ada yang dia itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Oke, pertanyaannya ada kemarin satu pernyataan dari saya ataupun satu hal yang saya sampaikan di awal dan saya kemarin kemarin bilang bahwasanya kayaknya nggak mungkin lagi saya ulangi lagi. Kira-kira ada yang ingat nggak tentang apa itu? Seperti itu. Ada yang ingat nggak? Ayo, ada yang ingat nggak tentang nuktoh yang saya sampaikan itu? Mbak Indi, ingat nggak? Mbak Wahidah, ingat nggak? Mas Farhan? Ayo, apa yang kira-kira? Nggak tahu ya? Oke, saya ulang lagi nih ya. Kemarin, di pertemuan kemarin, saya bilang bahwasannya amil, amil, ini amil, ini makmul. Seperti itu. Kita mengetahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, bahwasannya amil hanya bekerja pada satu makmul saja. Seperti itu. Amil hanya bekerja pada satu makmul saja. Ini hampir berlaku pada seluruh bab-bab awamil. Baik itu awamil nawasib sama awamil jar. Seperti itu. Amil khafid. Seperti itu. Akan tetapi, di awamil jazim ini kok kenapa dua dia makmulnya? Yaitu menjazmkan dua fiil tersebut. Seperti itu. Padahal di seluruh bab nahwu itu yang namanya amil, si amil ini yang sebelah kanan saya ataupun di sebelah kirinya teman-teman, di layar teman-teman, itu hanya bekerja pada satu makmul saja. Tapi kenapa kok makmulnya ini ada dua? Seperti itu. Seperti yang kita nampak di awal yaitu menjazmkan dua fiil. Nah, para ulama menjawab bahwasanya jazm dua fiil tersebut itu karena dua fiil tersebut itu bimanzilati atau menempati satu tempat. Seperti itu. Jadi dua hal digabung jadi satu tempat. Satu tempat tersebutlah yang akan menempati tempatnya makmul. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, kenapa kok amil jawazim itu bisa menghukumi atau menjazmkan dua hal, padahal kan kita tahu bahwasanya seluruh amil itu hanya bekerja pada satu makmul. Jawabannya adalah karena pada amil yang bekerja untuk dua jazm itu makmulnya meskipun dua, dua tersebut itu jadi satu tempat. Seperti itu. Karena kedua tersebut Ustadz itu, suaranya hilang. oh gitu, hilang ya. Sekarang masih? Ya sudah, Ustadz. Oke. Sebenarnya. Headsetnya tadi. Nah, sekarang cek Bismillah. Sudah lebih baik ya? Sudah? Sudah lebih baik? Sudah terdengar? Sudah. Nggih, Oke. sudah, Ustadz. Oke. Kenapa kok bisa begitu? Karena pada fiil syarat dan jawabnya itu menempati atau makmulnya ini menempati satu tempat seperti itu. Satu tempat tersebut kita namakan sebagai makmul. Nah, karena ketidakberpisahan antara fiil syarat dan jawabnya itu seolah-olah mereka itu jadi satu. Meskipun hakikatnya dua tapi mereka jadi satu. Seperti itu. Nah, hakikat mereka yang tidak terpisah itu akhirnya menempatkan mereka pada satu tempat yang sama, yaitu namanya makmul. Oleh sebab itu para ulama menjawab karena fiil syarat dan jawabnya itu adalah merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, maka meskipun dia dihitung dua, tapi tetap mereka itu secara secara apa ya, secara pemahamannya, secara maknanya itu jadi satu, yaitu menjadi makmulnya.
Seperti itu. Oke, itu merupakan faedah yang kemarin mungkin sempat kita bahas seperti itu, dan alhamdulillah kita sudah ulang lagi seperti itu. Oke. Yang berikutnya, si awamil jazim ini kita punya kemarin ada sekitar 6 tambah 6 ada 12 seperti itu. Di sini ada in, contohnya kemarin kita tulis in yajlis zaidun yajlis amrun. Seperti itu. Jika Zaid berdiri, jika Zaid duduk, maka Amr juga duduk. Seperti itu. Kalau ma taf'al af'al. Kalau apapun yang kamu lakukan, gitu kan? Apapun yang kamu lakukan, maka aku akan lakukan. Itu seperti itu kemarin. Terus man yakum akum ma'ahu. Sesiapa saja barang siapa yang berdiri, maka aku akan berdiri bersamanya. Mahma taf'al af'al. Apapun yang kamu lakukan seperti itu, maka akan aku lakukan juga. Nah, nanti akan kita bahas perbedaan antara ma sama mahma, insya Allah. Tapi secara apa namanya, secara makna Indonesia hampir mirip. Yaitu apa tadi? Ma taf'al af'al, apapun yang kamu kerjakan maka aku akan kerjakan. Mahma taf'al af'al, apapun yang kamu kerjakan maka aku akan juga kerjakan juga. Seperti itu. Ini 4 awamil jawazim. Dan di antara 4 ini hanya ada satu yang disebut sebagai namanya huruf. Yaitu siapa? Yaitu in. Karena yang seperti kemarin kita bilang bahwasanya seluruh awamil jawazim itu seluruhnya isim. Kecuali in sama izma. Nah, insya Allah nanti akan diulang lagi di slide berikutnya. Oke, berikutnya. Berikutnya, kita punya izma, punya ayu, atau punya ayan, sama punya mata, sama punya ayana. Oke. Di sini ditulis izma yakum, yakum izma yakum zaidun, yakum amrun. Seperti itu. Terus, ayat tadrib, adrib, ayan ma ta'dil, adil. Terus di sini mata takul, akul. Kalau izma yakum zaidun yakumun amrun, izma kemarin kita katakan jika Zaid berdiri maka Amr juga berdiri. Terus ayan, ayan ini nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Seperti itu. Intinya ayan ini bisa bisa dia bisa disertakan di seluruh isim seperti itu. Seluruh isim. Jadi apapun yang kamu pukul, maka aku akan pukul juga. Seperti itu. Jadi ayan di sini tuh maknanya itu apapun. Nah, gitu. Apapun yang kamu pukul, maka aku akan pukul juga. Seperti itu. Terus di sini mata. Mata di sini berarti kapanpun ya. Mata takul akul. Kapanpun kamu makan, aku akan juga makan. Seperti itu. Ayana juga pun mirip juga. Ayanat mata adil, adil. Kapanpun kamu berlaku adil, maka aku akan juga berlaku adil juga. Seperti itu. Oke, ini yang kemarin. Terus berikutnya, kemarin kita bilang, aina, anna, kaifama, haitsuma. Aina sama anna juga sama. Aina ma tanzil, dimanapun kamu tinggal, anzil, aku akan juga tinggal. Anna tastaqim tarbah, dimanapun kamu istiqomah, maka kamu akan beruntung. Seperti itu. Terus haitsuma, juga dimanapun juga, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Dimanapun kamu istiqomah, maka Allah akan takdirkan kepadamu kesuksesan seperti itu. Terus kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kamu duduk, maka aku akan juga duduk seperti itu. Ini terkait contoh-contoh yang kemarin kita jabarkan seperti itu. Oke, sampai di sini, sampai di penjelasan tentang makna-makna yang kemarin secara dengan bahasa Indonesianya. Ada yang belum dipahami atau belum? Seperti itu. Ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, silakan tanya dan insya Allah akan diulang lagi. Seperti itu. Tafadol. Afwan Ustaz, boleh diulang tadi yang tentang apa namanya? Yang awamil jazm itu
apa sih tadi yang bisa menjazmkan 2 fiil tadi itu boleh diulang lagi sekali Ustaz? Oke, siap. Coba deh kita coba saya pakai thoriqah yang lain yang ngejelasnya ya. Sebentar. Ada lagi nggak yang lain? Biar sekalian nih. Ada lagi? Biar sekalian kita tampung ininya, pertanyaannya. Nggak ada? Oke, sebentar. Saya ini dulu. Oke deh. Ya, bismillah. Oke, yuk. Sudah di layar ya? Oke. Kemarin kan kita sudah membahas misalnya gini. Kita punya kemarin itu punya jenis namanya amil, punya istilah amil, punya istilah namanya makmul. Terus kita punya istilah namanya amal. Oke. Amil, makmul sama amal. Seperti itu. Kalau misalnya kita punya kalimat misalnya titik-titik-titik fi al masjidi. Gitu ya. Al masjidi. Fi merupakan penyebab dari kasrohnya si masjid ini. Seperti itu. Dan masjid karena ketemu sama fi, akhirnya dia berharokat kasroh. Ini kita sebut sebagai namanya amil, masjidnya kita sebut sebagai namanya makmul, seperti itu. Kasrohnya kita sebut sebagai namanya amal. Oke? Terus misalnya titik-titik-titik minal madrasah misalnya. Minal madrasah gitu. Min ini amil. Madrasah itu jadi makmulnya. Madrasati dibaca ti karena ada minnya. Ini sebagai bentuk amalnya. Seperti itu. Oke. Nah, amil yang kita kenal itu kan kemarin ada istilahnya ada jar, ada nasib, ada apalagi jazim, ya kan? Terus kalau di makmul kita kemarin punya apa aja? Majrur. Kalau nasib kita punya mansub. Kalau jazim kita punya majzum. Oke. Terus kalau amalnya kita punya jarun, kita punya nasbun, kita punya jazmun. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kebiasaan atau umumnya amil itu dia hanya punya satu makmul saja. Seperti itu. Dia hanya punya satu makmul saja. Dan dia tidak diperkenankan untuk mengenai makmul yang lain-lainnya. Seperti itu. Hatta sekalipun misalkan kita di sini bilang kalimat fil masjidi misalnya al-jadid misalnya. Nah, jadid ini meskipun dia itu dibaca kasroh bukan karena si fi, tapi karena faktor yang lain. Seperti itu. Oke? Jadi
si amil fi ini hanya berlaku pada satu makmul saja. Yaitu siapa? Si masjid ini. Seperti itu. Oke, ini contoh dalam kalimat majrur. Oke. Contoh lain misalnya, kalimat yang pada isim, pada fiil misalnya. Misalnya pada kalimat lan yakuma misalnya. Lan yakuma. Ya, kok begini? Lan yakuma. Oke. Lan ini merupakan amil. Seperti itu. Yakum itu merupakan makmulnya. Sedangkan ini, fathahnya ini, dia merupakan amal. Lan, kita tahu kemarin di pembahasan nasib, dia disebut sebagai amil nawasib. Seperti itu. Sedangkan yakum menjadi mansubnya. Apa nasbunnya? Nasbunnya atau amalnya dengan si fathah. Nah, meskipun nanti di sini itu ada fiil lagi, misalnya, meskipun nggak pernah ada dalam bahasa Arab, tapi bukan berarti lan ini mampu untuk menasobkan dua fiil sekaligus, enggak seperti itu. Tapi dia hanya diperkenankan menasobkan satu makmul saja, yaitu apa? Yakuma, yaitu yang berada di dekatnya saja, seperti itu. Nah, dari dua contoh ini, kita dapati bahwasanya pada pembahasan majrur sama pembahasan mansub, atau pembahasan jar dan nasib, itu hanya diperkenankan pada satu makmul saja. Dan nggak diperkenankan pada dua makmul. Seperti itu. Terus, ada yang bertanya, gitu kan? Ya Syekh, misalnya. Kenapa kok di dalam pembahasan kitab-kitab bahasa Arab atau dari kalam-kalam Arab itu ada amil yang dia itu bekerja untuk dua makmul. Siapa contohnya? Contohnya apa? Dibaca lagi sama syekhnya. Contohnya kalimat ma yang tadi kita bilang. Ma taf'al af'al. Oke, ma taf'al af'al. Nah, kenapa kok si ma ini dia bisa menjazmkan dua hal ini? Padahal umumnya amil itu hanya berlaku pada satu hal. Oh, itu yang jadi kamu masalah. Seperti itu. Thayyib, saya jawab. Kenapa kok orang-orang Arab ataupun pada bab ini itu bisa si ma-nya itu, si amilnya itu menjazmkan dua hal? Karena ini, yang pertama ini, si taf'al ini dan af'al ini merupakan satu kesatuan. Seperti itu. Karena kalau hanya satu saja yang dikenakan ataupun satu saja yang kita sebut, maka yang kedua ini nggak bakal tahu maksudnya apa. Seperti kita bilang, apapun yang kamu kerjakan, lalu kita setelah itu diem. Seperti itu. Nah, niscaya obrolan kita atau omongan kita itu nggak akan ada faedahnya. Oke? Nah, sedangkan ketika kita tambahkan lagi, mataf al apapun yang kamu kerjakan, aku kerjakan, nah itu jadi mustakim. Al-amru. Jadi apa namanya? Jadi jelas maknanya. Apapun yang kamu kerjakan, aku kerjakan. Oke. Makanya para ulama menjawab bahwasanya meskipun dia itu zohirnya itu ada dua, tapi sebenarnya kedua hal ini merupakan satu kesatuan. Kenapa begitu? Karena kalau kita hanya menyebutkan satu saja, niscaya kalimat tersebut nggak mustakim. Seperti itu nggak bakal jelas apa maksudnya. Oleh sebab itu, fiil syarat dan jawabnya itu bimanzilati. Itu menempati satu tempat. Karena dia punya satu kesatuan. Satu kesatuan ini disebut sebagai namanya. Ataupun dalam himpunan, namanya himpunan makmul. Seperti itu. Gitu, Mbak Indi. Aku belum sampai sini. Dia Ustaz sudah.
Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang tanya? Nggak ada ya? Oke, baik. Saya hentikan. Oke, kita lanjut. Nah, Bismillah. Sip. Berikutnya ada beberapa catatan yang saya tulis di sini, mungkin nanti bisa dicatat juga seperti itu. Apa catatannya, Ustaz? Yang pertama, seluruh amil dalam jazm dua fiil adalah isim kecuali in dan idma. Seperti itu. Oke. Catatan kedua, ada beberapa amil yang dia itu mustarok, yang dia itu punya apa ya, punya pembahasan di bab-bab lain. Seperti itu. Ada beberapa amil yang dia itu mustarok, ikut berserikat pada bab-bab nahwu yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalimat man. Man nanti dia punya istirok sama bab siapa? Bab istifham. Dan ma juga pun sama. Dia punya istirok dengan kalimat istifham. Nah, pada beberapa kesempatan nanti kita akan mengartikan ma itu bukan dengan syarat, tapi dengan kalimat tanya. Dan di beberapa kesempatan kita akan mengartikan man itu bukan dengan barang siapa, tapi siapa, menggunakan istifham. Catatan ketiga, dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia, nah ini yang mungkin harus kita pahami, dalam penerjemahan ke dalam bahasa di sini masih bahasa Indonesia ya, disesuaikan dengan konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Atau yang kita kenal dengan namanya, kita lihat siakul kalamnya seperti apa. Nah gitu. Ini beberapa catatan penting yang istihdor di kepala saya pas waktu lagi saya buat ini. Seperti itu. Nanti mungkin ada beberapa catatan lain yang mungkin akan saya sampaikan, cuman yang ada di dalam benak saya nih ketiga hal ini saja. Seperti itu. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Pertama, seluruh amil adalah isim semua kecuali in sama izma. Yang kedua, ada beberapa amil yang dia itu mustarok, ada berserikat di bab nahwu yang lain. Yang ketiga, di dalam penerjemahan kita harus melihat siakul kalamnya, itu apa? Kalimat sesudah dan kalimat sebelumnya. Terus di kemarin itu juga kita ngebahas tentang 4 hal gitu ya, yang kemarin juga Mbak Indi sempat tanyain lagi di grup lagi, ya itu apa namanya, 4 hal tersebut itu ya biarkan yang kemarin sajalah, biar kita nggak terlalu panjang pembahasannya hari ini. Seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung lanjut. Oke, in itu dia termasuk bagian dari isim syarat ataupun dari amilnya ajawazim yang dia berbentuk harf seperti itu. Oke. Di sini kita punya namanya ihtirozat. Jadi nanti teman-teman ketika membahas, misalnya nanti ketemu di bab fikih, ketika buku-buku fikih, terus buku-buku sorof, buku-buku nahwu, nanti ada namanya ihtirozat. Ihtirozat ini apa ya kalau bahasanya, pengecualian seperti itu. Ketika ada suatu permasalahan nih, misalnya saya apa namanya, maksud saya adalah A. A ini karena dia itu punya istirok di bab-bab lainnya atau punya tasyabuh, punya kemiripan pada hal-hal yang lain, maka saya keluarkan yang lain-lain tersebut dan saya jelaskan ke dalam, ataupun saya masukkan yang nggak saya maksud itu ke dalam bab ataupun ke dalam maksud bernama ihtirozat. Seperti itu. Jadi ihtirozat itu termasuk kayak apa ya, kayak pengecualian lah gitu loh ya. Pengecualian yang nggak saya maksud, seperti itu. Saya sebut ihtirozat karena di dalam pengecualian-pengecualian tersebut itu ada kemiripan dengan yang saya maksud. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai namanya ihtirozat. Oke. Ihtirozat yang pertama, bahwasanya in itu dia berserikat
baik di dalam ismu syarat ada juga di nafiyah. Jadi kita menafikan, menegasikan in itu. Kita jadikan in sebagai kalimat negasi. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya misalnya, inil mar'u maitan bin qidai hayatihi walakin bi an yabghu alaihi fayakhzula. Ini artinya fayakhzula ya. Seperti itu. Artinya begini kurang lebih. Tidaklah seseorang itu mati karena kematiannya. Seperti itu. Tidaklah seseorang itu mati dengan habisnya umurnya atau dengan habis hidupnya. Jadi kalau bahasa kita mungkin tidaklah seseorang itu mati dengan kematiannya. Akan tetapi dia itu dia itu dikalahkan oleh orang yang zolim, maka dia menjadi lemah atau menjadi mati. Seperti itu. Ketika menemukan ini, saya rasa ini berarti kayak ibaratnya orang ngatain orang yang pengecut, seperti itu. Orang pengecut itu orang yang ya pengecut gitu. Dia kalah dengan ketakutan, seperti itu. Nah, ini ibaratnya orang yang takut terhadap sesuatu tersebut itu sebenarnya orang yang mati, orang yang takut terhadap sesuatu yang harusnya nggak ditakutin malah dia takut. Nah, itu sebenarnya itu kita sebut atau penyair itu sebut sebagai orang yang mati. Nah, in di sini ini bermakna menafikan, seperti itu. Tidaklah seseorang itu mati karena kematiannya, akan tapi seorang itu mati karena ada yang zolim kepadanya dan dia kalah terhadap kezoliman tersebut. Seperti itu. Oke. Ini di bab in. Yang kedua, dia itu mukhaffafah minasakilah. Tahu kalimat inna ya? Inna, sesungguhnya. Seperti itu. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kalimat inna itu nanti di dalam pembahasan inna, insya Allah nanti akan kita jumpai, nanti dia itu cuman nggak menggunakan tasydid pada nunnya, tapi menggunakan sukun. Jadi in, gitu. Jadi yang tadinya inna menjadi in. Tetap kita artikan dia sebagai sesungguhnya. Hanya saja si in yang dia itu mukhaffaf min tsaqilah itu dia nggak beramal, nggak punya amal sama sekali pada kalimat setelahnya, sehingga hanya penerjemahan saja atau hanya pemaknaan saja yang bisa kita dapati di dalam kalimat tersebut atau di dalam teks tersebut, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya dalam firman Allah, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzi nahadallah, seperti itu. Nah, in di sini dia itu mukhaffafah minas tsaqilah. Seperti itu. Akan tapi dia nggak bekerja. Nah, ini disebut sebagai namanya in mukhaffafah minas tsaqilah. Ya, oke. Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, ada itu in-nya itu in zaidah. In tambahan. Seperti itu. In tambahan atau zaidah ini dia nggak punya makna sama sekali. Oke, contohnya apa? Contohnya, ma in khalidun karimun. Ma di sini itu ma penafian. Tapi karena ada in, jadi penafiannya itu nggak jadi. Nah, jadi dihalangi. Jadi ma in khalidun karimun. Tidaklah Zaid itu tidaklah Khalid itu seseorang yang karim, seseorang yang dia itu dermawan. Harusnya kan ma Khalidun kariman. Akan tapi karena ada in tambahan ini, akhirnya dia dibaca ma in Khalidun karimun. Tidaklah si Khalid itu seseorang yang dermawan. Seperti itu. In di sini itu hanya sekedar tambahan saja. Nah, tambahan itulah yang menyebabkan sima yang punya makna laisa, tidaklah, itu nggak bekerja. Yang harusnya adalah ma kholidun kariman, tapi karena ada in menjadi karimun. Ma in kholidun
karimun. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanya atau tidak? Silahkan. Ada? Dari Mbak Bulan, ada tanya belum sampai sini? Oke, Mbak Indi. Bentar Ustaz, masih baca dulu. Baik. Oke, Mbak Wahidah. Belum Ustaz. Oke, belum. Siapa lagi? Mbak Linda. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Belum Ustaz. Masih menyimak ya. Ah, Afwan baru join. baik, nggak apa. Oke, siapa lagi ya? Oh, Mbak Redua, gimana? Ada tanya belum sampai sini? Dan Mbak Devi, kalau ada tanya, silakan ditanyakan. Nggak ada ya? Berarti gini, besok lagi, berarti kalau kita ketemuin, kita harus tahu dulu nih, ini apa aja ya? Bisa in syartiyah, di bab in ya jelis zaidun ya jelis amrun, atau in nafiyah, atau in mukhafafah minasakilah, atau in zaidah. Nah, kita harus cek tuh. Nah, dia ada di bab mana? Seperti itu. Kalau misalkan setelah in itu adalah fi'il mudhari, karena ada ya-nya, atau ada nunnya, atau ada alif, ada hamzahnya, maka kita bisa curiga bahwasanya in di situ adalah in syartiyah. Tapi kalau pada selain itu, misalnya setelah in itu ada isim. Dari mana kita bisa tahu isim? Dari ada alif lamnya dia. Seperti itu. Maka kita bisa curiga bahwasanya ini kalau nggak in nafiyah, in zaidah deh. Tapi kita cari tahu lagi deh. Apalagi kita artiin tuh satu-satu tuh berarti. Satu-satu per mufradatnya, satu-satu per arti. Oh, ini tuh kemungkinan adalah nafiyah deh. Oh iya nafiyah. Kenapa? Kalau diartikan begini, 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 begini. Oke. Kalau misalkan kita kurang bisa mengartikan ataupun kurang paham dengan apa artinya, kita baru cari i'rabnya seperti itu. Nah, insya Allah nanti kalau udah mengartikan terus mengi'rab terus mengartikan lagi, insya Allah nanti pengertian kita itu akan dibantu oleh i'rab kita seperti itu. Oke ya. Jadi identifikasinya harus banyak karena in di sini punya keserupaan di nafiyah, di penafian, di penegasian. Dia ada bentuknya mukhaffaf min tsaqila wa in kana takabiratan ala alladziina hadallah. Nanti mungkin ini yang paling agak baru ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah dia itu zaidah, dia itu tambahan. Jadi dia itu nggak punya makna apa-apa. Contohnya apa? Ma'in khalidun karimun. Tidaklah si Khalid itu seseorang yang dermawan seperti itu. Harusnya ma Khalidun kariman. Tetapi akan karena ada in di sini, akhirnya pengaruh sima yaitu menasabkan, menfathahkan karim itu nggak jadi seperti itu. Jadi tetap hanya tersisa pengertiannya saja itu ma'in khalidun karimun, artinya adalah hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidaklah si Khalid itu seseorang yang dermawan. Nah, itu apa namanya beberapa perihal mengenai in. Oke, lanjut dulu. Sembari pelan-pelan difahami seperti itu. Nanti kita insya Allah akan balik lagi kalau misalkan masih belum paham lagi. Oke, silakan Mbak Ulan. Van Ustadz mau nanya, kan kalau di syartiyah kan innya itu isim syarat ya? Ya. Harfun ya. Harfun. Harfun ya. Nah, terus kan misalkan apa tadi in yajlis ajlis ya, in tajlis ajlis kan. Bisa. Nah, itu kan tajlisnya itu dia
syaratnya. Terus ajelisnya itu jawabnya. Nah, kalau Betul. di nafiyahnya itu gimana Ustadz? Kalau di nafiyah itu, di ininya, Oh, inanya nafiyahnya itu. Almar'atunya, ya itunya apa? nafiyah dia jadi kan kalau di syartiyah dia maknanya jika. Jika kamu duduk, maka aku duduk. Ya, Hmm, itu maknanya. oke. Terus kalau di nafiyah artinya itu tidaklah, seperti itu. Tidaklah. Dia bermakna laisa. Dia sama seperti laisa. Oh, berarti dia Ah, masuk ke himpunan Laisa ya? Kalau yang ya, itu. masuk ke dalam pemaknaan laisa gitu. Jadi Berarti eh, ya, berarti itu Ustaz, ini yang kalau yang nafiyah khafafah sakila zaidah ini dia hanya satu makmul aja Ustaz. Nggak dilihat dari dua makmul gitu. Itu gimana sih Ustaz? Afwan. gini 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 gini. Saya lagi ya. Ihtirozat itu berguna. Gini, kita ulang lagi ya. Ihtirozat mungkin ini saya yang agak kurang belum menyampaikan. Bismillah. Ihtirozat itu para ulama menggunakan kalimat ihtirozat ini untuk menghilangkan lubsun keserupaan pada bab-bab yang lain. Seperti itu. Nah, saya pengen nulis in, tapi in yang saya maksud ini bukan in dalam bab nafiyah, bukan in dalam bab mukhafaf min tsaqilah, bukan bab in dalam zaidah. Tapi yang saya maksud adalah in syartiyah saja. Seperti itu. Nah, pengecuali yang saya sebutkan nafiyah, mukhafafah, zaidah, ini disebut sebagai namanya ihtirozat. Ihtirozat itu apa? Yang bukan saya maksud. Yang bukan saya maksud dari kalimat in syartiyah itu. Kenapa kok saya sebutkan di satu-satu di sini? Karena in itu berserikat di bab nafiyah, berserikat di bab mukhafafah min tsaqilah, berserikat di bab zaidah. Tapi dalam pembahasan ini yang saya maksud tuh in di bab syartiyah. Gitu Mbak Bulan. Oh, ya Ustaz. Berarti Nah, ini tuh uh, khawatirnya nanti masuk ke yang tiga ini gitu ya. Jadi dijelaskan. betul. Seperti itu. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, Mm-mm. maksud in mukhafafah minat taqilah itu yang dia bukan inna kan? Iya betul. Karena Uh-uh. berarti in syartiyah, nafiyah, zaidah dia juga mukhafafah minat taqilah. Syartiyah, nafiyah, zaidah. Enggak, tapi mukhafaf Iya. min sakila di sini tuh dari inna, Mbak Yuni. Oh, asli. Iya. Dari inna, inna mukhafaf min sakila. Itu Baik, Ustaz. nanti insya Allah akan kita bahas kok di bab inna wa akhwatuha, insya Allah. Akan kita mention ini. Seperti itu. Oke, yang lainnya ada? Tanya sampai sini? Oke ya, nggak ada ya. Pelan-pelan, insya Allah. Ini saya pelan-pelan jalannya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak difahami, ntar kita ulang lagi. Seperti itu. Oke ya? Oke. Nah, yang faedah berikutnya, nanti kalian akan, teman-teman, antum semua akan selalu mendapati syair-syair begini. Karena syair-syair ini digunakan sebagai namanya syawahid. Syawahid itu gunanya untuk mengakitkan ya terhadap suatu kaidah seperti itu. Bahwasanya kaidah ini diisbat dari ini loh, seperti itu. Ini buktinya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, nanti insya Allah akan kita bedakan antara syawahid sama amtilah. Nah, oke. Nanti lah tapi lah di mungkin di pertemuan atau di kesempatan berikutnya. Nanti ada istilah namanya istilah syawahid, itu sebagai penguat dari kaidah seperti itu ya, ataupun bukti dalil
bahwasanya kaidah ini benar nyatanya ada dan benar pembuktiannya. Seperti ada yang namanya misal. Misal itu digunakan untuk untuk menerangkan lebih detail ini loh penggunaannya seperti itu. Itu nanti ada namanya istilah syawahid, ada namanya istilah amthilah. Insya Allah. Oke. Ini in. Berikutnya ma. Ma dia juga punya ihtirozat juga. Seperti itu. Ma yang saya maksud itu bukan ma zaidah. Contohnya apa? Contohnya kalimat ghodobtu min ghairi ma dzanbin seperti itu. Ini saya belum tahu ya gimana ngepasnya ngartiinnya ya. Kalau misalkan kita artikan satu persatu perkata itu ya ghodobtu, aku marah dari selain apa yang membuat dosa seperti itu. Kurang lebihnya gitu. Nah, ma di sini itu tuh dia tuh enggak, dia hanya zaidah saja. Jadi godop tuh kalau misalkan kita hilangkan ya, karena dia zaidah bisa kita hilangkan. Godop tuh min goiri dzanbin. Seperti itu. Aku marah karena dari ataupun godipta atau godiptu min goiri daripada selain yang dosa ataupun kesalahan. Seperti itu. Ini zaidah dia sifatnya. Oke. Yang kedua, contohnya masdariyah. Ingat nggak ketika bahas tentang an? Nah, di sini ada syair. Yasirul mar'u ma dhahaba layali wa kana dhihabahunna lahu dhihaba. Seperti itu. Jadi seseorang itu jalan atau seseorang itu berjalan pergi pada malam hari dan kepergiannya mereka itu punya pergihan lagi. Nah, itu ma di sini itu punya makna zihab, punya seperti fungsinya seperti in. Seperti in yang kemarin kita bilang di pembahasan an. Pada pembahasan nasab. Yang mana an tersebut menjadikan fi'il madi setelahnya itu menjadi masdar. Seperti itu. Berarti di sini yasirul mar'u zihaban al-layali. Nah, di sini ma dan zahabanya itu menjadi zihaban. Ma-nya itu bukan masyartiyah tapi ma masdariyah. Seperti itu. Terus yang ketiga, istifhamiyah. Istifham. Misalnya contoh siapa? Ma hadza, apa ini? Nah, meskipun dia sama-sama ma, tapi ma di sini itu untuk bertanya. Apa ini? Seperti itu. Oke. Nah, ma yang saya maksud dalam bab syartiyah itu bukan ma zaidah seperti godobtu min ghairi madzanabin atau min ghairi madzanbin, bukan juga yasirul mar'u madzahaba layali masdariyah, bukan juga istifhamiyah yang saya maksud yang ma hadza, tapi ma syartiyah, ma af'al taf'al. Seperti itu. Contohnya lagi, misalnya ma tasir asir seperti itu. Apapun yang kamu jalankan, maka aku akan berjalan juga. Atau ma tadrib adrib. Apapun yang kamu pukul, aku akan pukul juga. Seperti itu. Nah, akan tetapi ma di sini kan dia jadi maf'ul kan ya. Apapun yang kamu pukul, apapun di situ kan menjadi maf'ul kan? Berarti apapun yang kamu pukul, apapun yang kamu pukul, apapun itu seperti itu, maka aku akan pukul juga. Nah, ma di sini untuk seluruh jenis isim. Bisa masuk isim yang dia itu zaman, bisa dia itu makan. Seperti itu. Jadi sesuatu apapun itu masuk dalam himpunan ma. Jadi sesuatu yang kamu pukul, apapun itu aku akan pukul juga. Nah, kalau mungkin kamu menggunakan kata AS pokoknya gitu. Yang kamu pukul, apapun itu aku akan pukul juga. Nah, kurang lebih begitu cara pemaknaannya dari kalimat ma. Jadi ma taf'al af'al. Apapun yang kamu pukul, aku akan pukul. Kalau misalkan kita balik lagi, yang kamu pukul, apapun itu, aku akan pukul juga. Seperti itu. Ini ma. Yang ketiga, ada man. Man ini ada ihtirozatnya juga.
Man yang saya maksud di sini adalah man syartiyah, bukan yang lain. Bukan dia itu mausulah. Misalnya apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karaha. Seperti itu. Dan kepada Allah lah segala sesuatu. Nih, man di sini tuh mausulah. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di langit itu taat. Seperti itu. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, man di sini itu bukan artinya barang siapa, tapi sesiapa saja. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Seperti itu, wa karha. Oke. Yang berikutnya, yang saya maksud juga itu man syartiyah, bukan man nakiroh mausufah. Contohnya apa? Contohnya syair. Rubba man andajta ghaidhan qalbahu qad tamanna li mautan lam yuto. Berapa banyak orang yang telah kamu sakiti seperti itu? Berapa banyak orang yang telah kamu sakiti? Oh, gini. Afan. Bukan andajta tapi andajtu. Berapa banyak man? Berapa banyak orang yang aku sakiti seperti itu? Aku lukai hatinya, dan aku membuat marah hatinya. Qad tamanna li mautan, dan mereka itu dan dia itu berharap kematianku. Lam yuto, akan tapi dia tidak menjumpai kematianku. Nah, jadi kayak dia itu sombong seperti itu. Padahal udah buat orang marah, tapi dia malah sombong, bahwasanya dia nggak bakal mati. Seperti itu. Jadi rubbaman andajtu ghaidhan qalbahu qad tamanna li mautan lam yuto. Berapa banyak orang yang telah aku buat sakit hatinya sehingga hatinya menjadi marah, qad tamanna li, yang dia itu berharap kematianku, akan tetapi tidak pernah terjadi kematian tersebut. Seperti itu. Ini namanya man di sini, man nakiroh mausufah, seperti itu. Yang dimaknai oleh para ulama artinya insan. Seperti itu. Berapa banyak orang yang telah kubuat marah? Rubbaman andajta ghaidhan qalbahu qad tamanna li mautan lam yuto. Oke, yang ketiga, istifhamiyah. Misalnya siapa? Misalnya adalah man hadza? Siapa orang ini? Nah, oke, inilah ketiga, udah selesai. Oh, ayu, oke. Ini apa namanya, pembahasan ihtirozatnya dari man. Sampai di sini ada yang mau ditanyain atau belum? Ada ya? Oke, jadi sama seperti sebelumnya, sama seperti ma dan in. Jadi kalau ketemu kalimat man di sini kita harus curiga, dia itu man syartiyahkah, man mausulahkah, man nakirah mausufahkah, atau man istifhamiyahkah? Seperti itu. Kalau dia man syartiyah, maka kita artikan barang siapa. Oke, kalau dia mausulah, kita artikan sesiapa saja. Nah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, sesiapa saja yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Oke. Misalnya man nakira mausufah, misalnya di sini kalimat insan. Rubbaman andajtu ghaidhan qalbahu qad tamanna li mautan lam yuto. Berapa banyak orang yang telah aku buat marah hatinya sehingga hatinya murka, dan dia berharap kematianku, akan tapi kematianku tidak menjumpai, atau tidak menjumpai kematian. Seperti itu. Terus istifhamiyah yang artinya siapa? Siapa ini? Nah, jadi kita bisa memilih man mana yang dimaksud oleh si mutakalim. Apakah man syartiyah, atau man mausulah, atau man nakiroh, man mausufah. Mausulah, nakiroh, mausufah, atau istifhamiyah. Nah, karena pembahasan kita di sini tentang syartiyah, maka mausulah, nakiroh, mausufah, dan istifhamiyah kita jadikan sebagai ihtirozat, seperti itu, sebagai sesuatu yang bukan menjadi pembahasan kita dalam pembahasan syartiyah. Akan tapi mereka punya keserupaan, tapi bukan ini yang saya maksud.
bukan mausulah, bukan nakirah mausufah, bukan istifhamiyah, tapi man syartiyah. Seperti itu. Oke. Tafadhol sampai di sini kalau ada pertanyaan. Ustadz, Mm-mm. apa sebenarnya ini Mm. masih bingung cara bedain ini Nah, mau masuknya mannya mausula atau mausufah gitu. Oke. Cara Gimana? bedanya itu lihat tadi seperti catatan saya nomor 3 tadi. Dalam penerjemahannya kita harus lihat konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke. Kalau misalkan kita gini, walillahi yasjudu, dan hanya kepada Allah yasjudu, dia itu bersujud, orang ataupun yang goib itu bersujud. Man fis samawati wal ard. Man di sini itu ulama memaknai sebagai orang yang berakal. Oh, berarti di sini itu sesiapa saja artinya. Karena man di sini itu punya makna siapa. Oke, berarti maknanya di sini adalah kepada Allah lah sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, atau sesiapapun yang ada di langit dan di bumi itu bersujud. Seperti itu. Nah, berarti man di sini itu bukan man istifhamiyah, bukan man nakirah mausufah, bukan man isyarti, tapi man mausulah. Dapat dari mana Ustadz? Dari kita mengartikan satu persatu dan dari kita mengi'rab. Seperti itu. Itu satu-satunya jalan kita bisa membedakan antara apakah dia syartiyah, apakah dia mausulah, apakah dia nakir atau istifhamiyah. Seperti itu. Terus kalau misalkan Ustadz, man hadza, itu kan kalimat tanya, siapa dia? Gitu. Kira-kira apakah kita akan jawab syartiyah? Tentu tidak. Kenapa Ustadz? Karena dari intonasi berbicaranya itu intonasi bertanya, seperti itu. Bukan intonasi menegaskan, bukan intonasi menceritakan sesuatu, tapi dia bertanya. Man hadza, siapa dia? Gitu kan. Oh, berarti man di sini tuh man istifhamiyah, bukan man mausulah, bukan man syartiyah. Seperti itu. Nah, akan tapi mungkin yang agak nanti membingungkan itu ketika man di sini. Oke, tapi nggak usah bingung, tapi itu kita artikan satu persatu saja. Satu persatu kita artikan sambil kita i'rab. Oh, berarti man di sini tuh man nakirah mausufah. Begitu juga di ma, begitu juga di in. Gitu, Mbak Kakak. Ah, oke. Sampai sini coba ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Sekarang ai. Oke. Kata ayun itu bisa kita maknai apapun lah. Misalnya gini ya, misalnya gini. Ketika saya bilang misalnya, tolong ambilkan saya palu, tolong ambilkan saya sesuatu yang keras, apapun itu. Nah, misalnya gitu ya, ambilkan saya sesuatu yang keras, apapun itu. Nah, saya ketika ngomong begitu, saya ngomong sama teman saya, khudh syai'an jamidan, ayya syai'in. Seperti itu. Tolong ambilkan saya sesuatu yang keras. Apapun itu yang keras, sesuatu apapun itu. Nah, ai di situ, ai pakai ini ya, pakai tasdid ya, ai ya. Karena kalau pakai sukun aja, ai pakai sukun, dia nanti maknanya tafsir. Tapi kalau pakai ayya, pakai tasdid, dia maknanya apapun. Seperti itu. Jadi khudh syai'an jamidan ayya syai'in, seperti itu. Ambilkan aku sesuatu yang keras. Apapun sesuatu yang keras itu. Nah, kata ayya itu dia, kalau dia itu kepada isim, maka dia menjadi isim. Kalau dia itu kepada zorof, ya zorof, keterangan waktu, maka dia menjadi keterangan waktu. Kalau dia masuk kepada keterangan tempat, maka dia menjadi keterangan tempat. Kepada siapapun dia itu
kepada siapapun dia itu dipasangkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang dipasangkan tersebut. Seperti itu. Nah, oke. Contohnya di sini ada kalimat zorfun makan. Seperti itu. Misalnya, ayya amamin tadhabu adhabu. Kemanapun apa sih? Gini. Ayu makanin gitu aja. Ayu makanin atau ayya makanin tadhab adhab. Kemanapun tempat yang kamu tuju, aku akan tuju juga atau aku akan pergi juga. Kemanapun tempat yang kamu pergi, aku akan pergi juga. Jadi ayya makanin tadhab adhab. Seperti itu. Itu kalau dia bertaut dengan keterangan tempat. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya keterangan waktu, ini afwan lah ya, ini contohnya salah. Misalnya kalau yang waktu ya, misalnya zorof zaman misalnya zorof zaman ayamin tadhab adhab. Hari apapun itu kamu pergi, aku akan pergi juga. Seperti itu. Dan pada kedua hal inilah si ayun itu dia berserikat atau bertaut seperti itu. Dan sudah selesailah pembahasan kita di pembahasan tentang ai. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ai lebih mudah lah ya. Ai itu artinya itu apapun. Ya, apapun artinya, apapun. Seperti itu. Hanya saja dia kalau misalkan bertaut dengan tempat, maka dia menjadi isim tempat, keterangan tempat. Kalau misalkan dia bertaut dengan keterangan zaman, dia akan menjadi zaman. Seperti itu. Kalau dia bertaut dengan selain kedua hal tersebut, maka dia menjadi selain dari kedua hal tersebut. Seperti itu. Oke ya. Oke. Terus berikutnya, Ustadz, kayaknya ada yang kurang deh. Misalnya kalimat mata misalnya. Mata sama aina. Nah, oke. Gampangnya begini. Misalnya aina dulu ya. Aina ini asal mulanya itu adalah kalimat tanya. Akan tetapi kalau misalkan kita langsung mendengar dia aina tanzil seperti itu. Misalnya berarti kan kita langsung ngeh tuh, langsung paham tuh bahwasanya dia bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Seperti itu. Tapi kalau misalkan aina ma, ada kalimat ma di sini ma tambahan, aina ma tanzil anzil, berarti di situ kita bisa maknai dimanapun kamu tinggal, aku akan tinggal juga. Seperti itu. Lebih-lebih lagi kalimat anna. Anna bisa kita bisa langsung identifikasi bahwasanya anna di sini pasti adalah anna syartiyah. Langsung itu daf'an wahidan kita bisa bilang bahwasanya itu adalah syartiyah, enggak ada tafsir lain lagi. Berarti anna tastaqim tarbah. Dimanapun kamu istiqomah, maka kamu akan untung. Seperti itu. Ini untuk aina sama anna. Berikutnya, untuk kalimat mata sama ayana sama. Kalau mata, misalnya kita bilang mata takul, berarti itu kan tanya. Mata takul, kalimat tanya. Tapi kalau misalkan setelahnya diikuti lagi oleh kalimat ataupun fiil, mata takul akul. Kemanapun kamu, kapanpun kamu makan, aku akan makan juga. Jadi intonasi juga itu bisa membantu kita untuk memahami maksud dari si mutakalim. Ketika dibilang ke kita mata takul, berarti dia bertanya, kapan kamu makan? Seperti itu. Akan tetapi ketika mutakalim bilang mata takul, akul, kapanpun kamu makan, aku akan juga makan. Akan tetapi itu dilihat dari konteks kalimatnya lagi. Tadi yang seperti dibilang catatan di nomor 3, bahwasannya dalam penerjemahan kita harus melihat kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Baru kita bisa memastikan bahwasanya oh ini. Oke.
Berikutnya, kalau ketemu kalimat ayyana, udah pasti daf'an wahidan itu adalah kalimat atau isim syarat. Seperti itu, bukan yang lain. Berarti ayyana, ma di sini juga mazaidah ya, jadi nggak berpengaruh dia. Ayyana mata'dil adil. Kapanpun kamu berlaku adil, maka aku akan juga berlaku adil pula. Seperti itu. Nah, dan ada lagi mahma. Oke. Mahma dan ma itu dia punya karakteristik yang sama. Seperti itu. Hanya saja yang membedakan dia antara kedua ini, tadi kan kita bilang kalau ma itu untuk benda apapun benda tersebut. Nah, kalau mahma itu untuk seluruh benda kecuali kata keterangan. Seperti itu. Seluruh benda kecuali kata keterangan. Tetapi dalam konteks pembicaraan ataupun dalam konteks teks bacaan itu antara ma sama mahma itu sama aja. Dalam pemaknaan juga sama aja. Artinya itu apapun. Apapun yang kamu lakukan, aku akan melakukan. Mahma juga pun sama. Apapun yang aku lakukan, akan aku lakukan. Seperti itu. Jadi nanti tinggal si mutakalim yang akan memilih dia pakai mau kalimat ma atau kalimat mahma. Yang seperti saya bilang di awal, bahwasanya kita memakai kata barang siapa dan sesiapa saja, itu terserah kita. Sama ini juga, kita mau pakai kalimat ma atau kalimat mahma, itu terserah kita. Dan alhamdulillah kita sudah selesailah di pembahasan atau pendetilan kalimat majzum dua fi'il ini. Tafadol, silakan kalau dia mau tanyakan. Ustadz, yang di contoh ayu tadi, itu yang Ustadz contohkan ayu makan yang adhab. Ya. Itu bukannya syartiyah ya? Iya, itu syartiyah. Gini. Terus yang jadi pertanyaan apa? Ini apakah dia amil gitu, amil syartiyah, amil jazim gitu. Gitu bukan? Halo, Mbak Yuni. Suara Ustadz putus-putus. Oh, Tadi nggak jelas dengar penjelasannya Ustadz. suara saya masih putus-putus ya. Cek. Sekarang jelas. Oke. Yang Mbak Yuni tanyain apa tadi Mbak? Ikutan Mbak? Ikutan. Ulangi Mbak. Tadi yang contoh ayu yang dhorful makan itu Ustadz contohkan ayu makanin tadhab adhab. Itu bukannya bermakna syartiyah? Iya, itu bermakna syartiyah. Seperti itu. Bermakna syartiyah. Ini kan kita membahas ihtiraz dari syartiyah. Yang dia itu kadang bermakna dhorful makan. Oh, tapi tadi kan saya di sini nggak kasih kata ihtiraz tuh Mbak. Nah, nggak ada ihtiraz tuh di sini. Berarti itu maknanya ya? Betul. Seperti itu. Oh iya, tadi juga nggak saya sebut ya, nggak ada ihtiraznya ya. Syukuran sudah diingatkan. Sembari sudah diingatkan. Jadi dalam hal ini bukan ihtiraz ini ya. Ini bukan ihtiraz dari yang tadi seperti 3 pembahasan sebelumnya. Ya, betul. Nah, dan juga ini sekedar faedah untuk yang tahu aja ya. Kalau misalkan yang nggak tahu nanti mungkin bisa tanya sama yang tahu. Sebagai maklumat aja. Jadi kalimat ai ini, oke. Mbak Yuni dan teman-teman yang sudah paham. Ai ini ketika dia itu di awal, dia itu bisa jadi
maf'ulun bihi. Jadi objek. Dan juga dia bisa jadi mubtada. Contohnya apa? Jadi mubtada. Contoh tadi, ayu makanin tadhab adhab. Seperti itu. Kalau dia jadi maf'ulun bihi, ini contohnya. Ayan tadrib adrib. Yang kamu pukul, apapun itu, aku akan pukul juga. Nah, berarti kan kalimat apapun itu kan menjadi maf'ul, menjadi objek tuh. Nah, makanya di sini menjadi objek dan dia didahulukan. Seperti itu. Gitu, Mbak Yuni dan teman-teman. Ada lagi yang tanya? Silakan. Menurutnya Ustadz, Heeh. yang itu tuh apa dibacanya itu ayun apa ayan Ustadz atau dua-duanya benar gitu Ustadz? Mana yang mana tuh? Yang ayu apa ayan gitu ya? Iya. Jadi gini, kalau misalnya Mbak Wulan dengar kata ayu makanin tadhab adhab, maka dia jadi mubtada. Dan dia juga amil untuk si tadrib sama adrib. Oke? Tapi kalau Mbak Wulan dengarnya ayan, berarti dia jadi maf'ulun bihi. Berarti apapun yang kamu pukul, apapun itu, kan apapun itu kan berarti menjadi inilah, menjadi maf'ul kan, menjadi objek kan. Nah, itu berarti jadi ayan di situ menjadi maf'ul. Akan tapi kalau misalkan tadi, kemanapun kamu pergi, ayu makanin tadhab adhab. Berarti kan itu permulaan kalam saya. Dan permulaan kalam kita sebut sebagai namanya ibtida. Berarti menjadi mubtada. Jadi kemanapun kamu pergi, aku akan pergi juga. Gitu. Jadi kalau Mbak Ulan dengarnya kalimat ayu, maka dia jadi mubtada. Kalau kalimat ayan, berarti menjadi maf'ulun bihi. Seperti itu. Oh ya Ustadz, berarti si ayu ini yang ayan ini jadi maf'ulun bi muqaddam ya, di awal. Berarti Kalau misalkan, dia berarti kan kalau dia maf'ulun bi muqaddam di awal itu nanti setelahnya ada fiilnya karena tadi fiil mudhari ya. Terus baru ininya kan kalau di susunan kalimatnya Ustadz. Kalau misalkan kita gini, susunan kalimatnya, aslul kalamnya itu gini nih. Aslul kalamnya itu adalah tadrib ayyan kana. Harusnya kan susunan kalimat kan fiil, fa'il, maf'ul, ya kan? Iya. Nah, aslinya susunannya begini, tadrib ayyan adrib. Seperti itu. Yang kamu pukul, apapun itu, aku akan pukul juga. Akan tetapi dia punya namanya hak sodaroh. Dia harus muqaddam. Dia punya hak untuk harus di awal. Supaya apa? Supaya nggak terjadi suatu si mukhotob itu udah langsung paham bahwasanya ini nih bisa jadi apa nih. Dia itu menunjukkan sesuatu yang ini penting. Makanya didahulukan. Seperti itu. Makanya dia ayyan tadrib adrib. Nah, ini dia punya namanya hak-hak sodaroh. Hak untuk didahulukan. Seperti itu. Di antara faidah sodaroh itu artinya kita ingin menegaskan bahwasannya saya pengen ini loh. Seperti itu. Di antara hak saudara itu adalah kalimat istifham misalnya. Kalimat man, hadza. Tadi kan termasuk istirozat. Kalau misalkan di tengah, berarti kan dia menjadi mausulah ataupun nakirah mausufah. Akan tapi kita dahulukan kalimat man karena man istifhamiyah itu punya hak namanya hak saudaroh. Seperti itu. Hak untuk didahulukan. Supaya apa? Supaya apa yang saya maksud itu bisa diterima oleh si mukhotob. Kurang lebih gitu. Nah, itu namanya hak sodaroh. Hak sodaroh. Hak untuk itu hak sodaroh itu Ustaz. Itu ya. yang hak saudara saya baru dengar. Nah itu berarti yang hak saudara itu hanya terjadi ketika misalkan maf'ulun bih muqaddam ataukah seperti kayak misal khobar muqaddam atau apa itu punya hak saudara Ustaz.
Hak saudara Atau itu gimana? hanya pada pertama hanya pada si ini, pada tasbih pertama, kalimat ka'anna, terus kalimat istifhamiyah seperti itu. Terus di antaranya lagi syartiyah. Syartiyah juga seingat saya. Ini mungkin saya bisa dikoreksi lah ya. Syartiyah juga punya hak saudara juga. Seperti ini dia harus didahulukan. Seperti itu. Itu di antara hak-hak yang dipunyai oleh kalimat. Jadi dia punya namanya hak saudara, hak untuk didahulukan. Oh ya Ustadz. Terus saya mau nanya lagi ya. Terus kan yang ayan ini maf'ulun bih kan tadi. Betul. Nah, apa namanya? Ini khawatir saya salah menangkap. Jadi pernah dengar bahwa yang di fi'il mudhari ini kebanyakan dia maf'ulun bih gitu. Jadi penggunaannya ayan. Apakah betul Ustaz? Nah, betul, maf'ulun bihi betul. Betul. Makanya kemarin coba Mbak Mbak Indi yang 4 yang kemarin sempat ditanyakan, yang diminta ulang lagi, coba dibacakan lagi. Bisa? Masih nyimpen nggak Mbak Indi? Oke, saya bacakan aja deh. Oke. Seluruh isim-isim syarat, kalau dia bermakna keterangan tempat atau keterangan zaman, maka dia akan menjadi kalimat keterangan. Dia zorof zaman ataupun zorof makan, dia menjadi kalimat keterangan. Kalau misalkan dia menunjukkan maf'ulun mutlak, seperti kalimat mahma, ini nanti akan ada yang menempatkan mahma itu sebagai maf'ul mutlak, maka dia menjadi maf'ul mutlak. Seperti kita bilang mahma tasir, lam tasil misalnya. Apapun perjalanan yang kamu lakukan, maka kamu tidak akan pernah nyampe. Misalnya seperti itu kita bilangnya. Nah, jadi mahma di situ menjadi maf'ul mutlak. Oke. Pertama dia menjadi keterangan tempat, menjadi maf'ulun lahu bahasanya. Maf'ulun fihi, maf'ulun fihi. Yang kedua menjadi maf'ulun mutlak. Yang ketiga, dia akan menjadi maf'ulun bihi. Seperti itu. Dan isim asma'u syart seluruhnya menjadi maf'ul. Tapi maf'ulnya dilihat apakah dia maf'ul fihi atau maf'ul bihi atau maf'ul mutlak. Nah, itu dilihat dari mana kita bisa membedakan antara maf'ul tersebut, maf'il tersebut. Dilihat apakah dia itu menunjukkan keterangan zaman atau keterangan tepat. Kalau isim syarat itu menunjukkan keterangan tepat atau keterangan zaman, maka dia menjadi maf'ul fihi. Kalau dia misalkan menunjukkan kalimat sesuatu yang mutlak maf'ul, maka dia menjadi maf'ulun mutlak. Seperti itu. Tapi kalau dia menunjukkan sesuatu yang dia itu butuh objek karena fiilnya itu membutuhkan objek, maka dia menjadi maf'ulun bihi. Nah, kalau misalkan dinyatakan bahwasanya seluruh asma'u syart itu akan menjadi maf'ul, betul. Akan tapi penjabarannya dia akan menjadi maf'ulun fihi, akan menjadi maf'ulun mutlak, akan menjadi maf'ulun bihi. Bergantung dari jenis isim syaratnya dan fiil yang ada setelahnya. Gitu, Mbak Bula. Oh iya, berarti ada 3 yang kemarin nuktoh itu ya. Nah, terus saya mau nanya lagi. Nah, kan tadi yang kaifama ya. Kaifama, oke. Nah, saya agak kepotong waktu itu penjelasan yang lain. Itu apa namanya, kaifama ini tuh ada perbedaan pendapat di kalangan Kufah sama Basroh. Betul. Jadi kalau Kufah banyak toleransinya, kalau Basroh itu tetap gitu. Nah, itu maksudnya tuh ada atau tidaknya di fi'il mudhari yang 2 fi'il itu, Ustaz, atau gimana? Oke, gini aja deh. Daripada kita bergelut dengan Basroh Kufah seperti itu, Basroh Kufah.
lebih baik kita tawakufkan saja karena kita lagi bahas sesuai dengan jalannya Syekh di kitab, maka kita menganggap bahwasanya kaifa di sini beramal seperti saudara-saudaranya pada kalimat syarat, yaitu apa? Menjazmkan dua fiil. Udah itu aja dulu, seperti itu. Nah, akan tapi nanti kalau misalkan ada pentafsiran lain ataupun ada ada perbedaan ulama, sebenarnya nanti kembali ke kita sendiri yang mau bicara gitu loh. Apakah kita termasuk Kufah atau Basroh seperti itu? Mau pakai mazhab yang mana? Akan tapi karena pembahasan kita di sini pembahasan syarat, udah deh, berarti yang dimaksud di sini tuh yang ini aja, yang dia itu menjazmkan dua fiil. Itu aja. Gitu Mbak Wulan, simpelnya menyikapi perbedaan. Ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Wah, iya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Dan kalau saran saya daripada bergelut dengan perbedaan Kufah dan Basroh, lebih baik apa yang ada di pembahasan dicatat aja dulu, dan perbedaan-perbedaan pendapat itu kita singkirkan dulu aja seperti itu. Kalau misalkan perbedaannya itu ada tasyabuh, ada kemiripan, maka kita harus bedakan. Tapi kalau misalkan nggak ada kemiripan dan kemiripannya agak jauh, lebih baik kita tinggalkan saja daripada kita berbanyak maklumat sehingga kita menjadi taswish di dalam kepala itu kayak, oh ini pembahas mana gitu. Oke. Itu aja. Nah, yang lainnya silakan kalau dia mau tanya. Ada Ustadz. Hmm. Mau tanyain pembahasan awal tadi terkait amil yang aslinya itu bekerja pada satu makmul. Betul. Terus bagaimana dengan misalnya awaman nawasikh yang misal contohnya itu kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Nah, itu kan dia satu amil tapi bekerja pada dua makmul. Nah, itu gimana Ustaz? Apa alasannya juga karena dia itu di manzilatihi atau? Oke. Sejauh yang saya pahami, nawasikh itu sebenarnya itu adalah mirip dengan fiil, Mbak. Gitu. Dia mirip dengan fiil. Fiil itu kan identik dengan apa? Identik dengan fa'il dan identik dengan maf'ulun bihi, ya kan? Seperti itu. Makanya para ulama itu membahasakan nawasikh itu dengan yusbihu fi'li. Atau yusbihu fi'lu, seperti itu. Dia mirip dengan fi'il. Makanya disebut sebagai namanya nawasikh. Gitu. Itu sih yang saya tahu selebihnya, karena dia itu karena dia itu punya keserupaan dengan fiil, yang mana fiil itu identik dengan fa'il dan maf'ul, maka dia itu menempati tempatnya fiil yang tadi itu, yang dia butuh fa'il dan dia juga butuh maf'ul. Maka dia punya dua makmul seperti itu. Oke. Terus yang jadi pertanyaan lagi mungkin, berarti kalau gitu Ustaz, berarti dia tetap dua makmul dong. Nah, iya tetap dia dua makmul dengan satu amilnya. Meskipun nanti itu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kan makmulnya dari fa'il adalah fi'il, ya kan? Sedangkan siapa makmulnya dari si maf'ulun bihi, si objek? Ada yang bilang bahwasannya makmulnya itu adalah fiilnya itu, karena fiilnya itu butuh, ataupun makmulnya itu adalah fiil, seperti itu. Tapi juga ada yang bilang juga makmulnya itu adalah fa'il. Tapi yang paling kuat makmulnya itu adalah si fiil. Karena fiil itu dia ada yang dia itu butuh dengan objek, ada yang nggak juga butuh dengan objek. Akan tapi apakah bisa kita bilang itu berarti dia bisa mempunyai dua makmul? Ya, bisa dibilang dia punya dua makmul. Seperti itu. Nah, itu. Tapi
sejauh yang saya ketahui, Mbak Yuni, bahwasanya kenapa kok ulama menyebutkan bahwasanya itu terjadi gitu loh. Itu terjadi ada iktirab, ada sanggahan. Kok itu dua makmul? Kenapa nggak satu makmul saja? Karena ada yang bilang bahwasanya jazm itu mirip dengan jar seperti itu. Nah, sesuatu yang mirip kan biasanya kan hukumnya juga sama. Yaitu apa? Yaitu jar hanya bekerja pada majrur saja dan jazm bekerja hanya pada majrur saja, nggak pada yang lain. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, Syekh, berarti dia hanya punya satu makmul saja dong, nggak punya dua makmul. Iya, dia punya satu makmul saja. Berarti takwilnya seperti apa? Kok orang-orang Arab itu menjazmkan dua fiil? Oh, atas pertanyaanmu itu bahwasanya fiil syarat dan jawabnya itu menempati satu tempat yang sama, yaitu makmulnya itu. Itu mungkin apa namanya yang bisa saya jawab, Mbak Yuni. Gitu. Ya, baik Ustadz. Berarti semua awamil nawasikh itu yushbihul fi'l, walaupun dia huruf. Huruf Seperti contohnya inna, inna ya. Iya, huruf. iya. Coba nanti kita sama-sama coba rujuk bareng-bareng lagi ya. Seingat saya dan seyakin saya, seluruh nawasikh itu yushbihul fi'l. Seperti itu. Baik Ustadz, syukran. Oke, afwan. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan amil jazim. Dan insya Allah kita besok akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bab tentang isim beserta turunannya. Insya Allah ini nanti akan lebih mudah, dan tapi kita akan lebih banyak mengirob seperti itu. Dan makanya insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba muqaddimah irob dulu, terus kita sambung ke materi, i'rab dulu, sambung ke materi, i'rab sambung ke materi. Gitu aja ya, apa namanya, kita mainnya. Jadi biar nggak banyak makan waktu sehingga bisa efektif kedua-duanya. Seperti jadi kita i'rab, terus nanti contohnya i'rab, contohnya i'rab, contoh. Oke, nggak ada? Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah 1,5 jam, alhamdulillah. Ini alhamdulillah juga kok tumben nggak mati lampu. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum pada keluar, saya mau tanya dulu pendapatnya gitu. Gimana kalau masih tetap lanjut jam 18.30 atau jam 19? Coba. Ada yang punya pendapat? Kalau nggak ada, berarti sekolah sukutun itu berarti tandanya iya. Berarti jam 7 tetap ya, jam 7.30 ya. 18.30. Ya, 18.30. Seperti itu. Oke. Nggak ada nih yang mau ini, supaya saya bisa pertimbangkan lagi ABC. Ustadz Afwan, kalau misal jam 7 gitu Ustadz.